Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat semuanya. Kembali lagi di kelas saya, di kelas Bu Wenti Krisna, di mata kuliah Customer Relationship Management. Teman-teman, kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan customer, apa itu definisinya dan tingkatan customer ya. Sekarang kita akan berbicara terkait dengan customer experience. Apa itu customer experience? Teman-teman, kita coba dilihat di PPT-nya bagi mahasiswa saya, bagi mahasiswa yang di luar, coba perhatikan saya ya. Banyak pelaku bisnis saat ini lebih mementingkan dan tertarik dalam mengatur customer experience, pengalaman pelanggan. Sebagai contoh, perusahaan raksasa Amazon.com berinvestasi besar-besaran dalam hal teknologi jaringan security access. Guna memberikan kepada kenyamanan pelanggan, shopping experience, pengalaman belanja online terbaik dan berbeda dengan perusahaan lain. Saya sudah pernah memberikan contoh video Amazon Go ya. Coba kalian lihat di YouTube yang lainnya, mungkin ada contoh Amazon Go di mana mereka sudah tidak memakai yang namanya kasir, mereka langsung masuk dengan barcode, pilih yang namanya belanjaan mereka mau belanja apa, tinggal nanti keluar sudah kedetek sendiri. Coba dilihat lagi, saya mau memasukkan video cuman ini ya, takut kena copyright. Susah kalau kena copyright itu nanti masuk uploadnya di YouTube. Jadi gitu ya, memberikan shopping experience. Amazon ini memberikan shopping experience yang terkait dengan customer experience-nya ya. Jadi apa yang dimaksud dengan experience? Experience kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah pengalaman ya. Experience respon intrapersonal terhadap atau interpretasi dari serangkaian external stimulus. Serangkaian eksternal stimulus. Jadi kalau misalnya lagi makan jeruk yang kecut gitu ya, pengalamannya adalah merasakan rasa kecut dari jeruk tersebut. Kalau saya datang kalau saya mau makan makanan yang pedas antara daerah satu dengan yang lain, itu kan ada pengalamannya sendiri-sendiri. Itu adalah serangkaian eksternal stimulus. Jadi kalau yang kita jelaskan di sini terkait dengan customer experience itu apa sih, Bu? Baik, mari kita langsung ya. Durasi ya guys ya. Customer experience yaitu bentuk yang lebih kompleks dengan memadukan unsur kognitif dan afektif sebagai dasar dari paparan langsung terhadap atau interaksi dengan staf perusahaan, proses, teknologi, produk, layanan diberikan, dan output lainnya. Jadi begini, customer experience itu lebih kepada bentuk yang lebih kompleks dengan memadukan unsur pikiran, rasa, ya, afektif kita sebagai hasil dari apa? Perusahaan biasanya kan memberikan beberapa customer experience. Dari definisi di atas, ketika seorang pelanggan do business ya dengan suatu perusahaan tertentu, pelanggan tersebut tidak hanya membeli produk, barang atau jasanya yang ditawarkan dari si perusahaan. Pelanggan juga akan terpapar ya. Terpapar itu maksudnya disajikan nih oleh pelaku usaha dengan staf perusahaannya, websitenya, iklan, channel pembayaran, dan lainnya. Ya, nanti ke belakang dulu. Kesemua hal yang dilalui oleh pelanggan saat membeli produk, barang, dan jasa barang atau jasa akan mempengaruhi customer experience ya. Ini agak ya di sini lah ya. Customer experience dapat memberikan good impact, dampak baik dan juga dampak buruk. Begini guys, customer experience tadi kan sudah diartikan bahwa kita akan dipaparkan langsung dengan yang namanya apapun yang dengan yang namanya touch point. Perusahaan ini menyajikan beberapa hal yang bisa berinteraksi langsung dengan konsumen. Misalnya ya, ada staf perusahaan yang menjadi customer service, satpamnya atau security-nya ya, itu akan memberikan pengalaman pelanggan ketika memakai yang namanya produk, barang atau jasa tersebut ya. Kita akan juga dipaparkan oleh proses cara pembayarannya, cara pembayaran
pembayarannya apa manual, apa udah online ya, teknologi, produk layanan yang diberikan dan output lainnya. Tapi customer experience ini ya, customer experience ini juga memberikan bad impact loh, ternyata nggak hanya good impact. Kalau good impactnya seperti apa Bu? Apabila penyedia jasa produk barang atau jasa mampu mengontrol cognitive impression, belief thought, dan effective impression, itu akan memberikan good impact. Misalnya begini, sebuah perusahaan perbankan ada customer service, itu salah satu paparan yang diberikan oleh pelaku usaha yang bisa berinteraksi dengan konsumen. Customer service-nya nih, ketika customer service ini melayani konsumen atau nasabahnya sesuai dengan SOP dan cara penyampaian yang baik dan pelayanan yang ramah gitu ya, bijaksana, dengan produk knowledge yang luar biasa, itu kan memberikan pengalaman pelanggan yang sangat luar biasa, good impact. Wah, enak ya mbaknya ya, ternyata jelas sekali nih ngasih tahunya, jelas sekali nih menerangkan segalanya. Itu namanya good impact dari customer experience-nya yang berbentuk CS. Customer service itu adalah salah satu bentuk yang dibuat oleh perusahaan untuk membuat customer experience yang baik. Tapi bisa jadi bad impact ketika Mbak CS-nya tidak memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan SOP. Bisa jadi dengan SOP tapi pelayanannya nggak bagus, nggak ramah, kurang menyenangkan, produk knowledge-nya juga nggak bagus. Itu kan memberikan bad impact. Aduh, Mbaknya ternyata saya tanya kok nggak ngerti-ngerti terus ya, bla bla bla. Itu akan menjadi bad impact ya. Itu customer experience bisa memberikan good impact dan juga bad impact. Ini teman-teman, kita masuk di customer experience konsep ya. Terdapat beberapa konsep berkenaan dengan customer experience. Konsepnya nih, kita nih ada konsep untuk membentuk sebuah customer experience. Dengan apa? Yang pertama yaitu konsep touch point. Yang kedua adalah moment of truth atau MOT, dan yang ketiga adalah engagement. Ketiga konsep ini di atas akan membantu penyedia produk, barang, dan jasa dalam mengatur pengalaman para pelanggannya yang terangkum dalam Customer Experience Management. Kita masuk langsung bagaimana caranya kita membuat apa saja sih bentuk-bentuk customer experience yang ada di touch point dengan konsep touch point ini. Yang pertama adalah touch point dulu. Touch point merupakan titik di mana pelanggan pasti akan terpapar dengan sebagian atau seluruh dari layanan yang diterima. Terpapar itu dipertemukan gitu ya, akan mendapatkan layanan. Nah, kayak gitu. Touch point termasuk di dalamnya antara lain yang dibuat oleh perusahaan. Yang pertama adalah website. Itu kan adalah touch point yang bisa membuat konsumen dan perusahaan berinteraksi. Itu adalah sebuah layanan yang membuat orang bisa mendapatkan customer experience-nya. Saya mau beli baju ini, dia kayaknya bagus nih, tapi kayaknya bisa belinya cuma di website. Nah, websitenya itu dibagusin, dinyamanin, packagingnya bagus, atmosfer dari websitenya juga enak. Itu akan memberikan customer experience yang good impact. Wah, saya ketika beli di website ini nyaman ya, tinggal ngeklik ini, pilihan bajunya juga banyak, jadi saya nyaman kalau lihat di website. Itu good impact. Salah satu touch point untuk kita bisa memberikan pengalaman pelanggan terhadap pelanggan kita. Yang kedua adalah service center ya. Banyak ya service center operator zaman sekarang juga banyak, service center perusahaan, instansi pemerintah, instansi pendidikan, banyak ya yang namanya service centernya. Ketika service center itu namanya touch point yang akan memberikan pengalaman pelanggan ya. Jadi datang ke customer service, nanya. Service center kan bisa telepon, bisa manual ya, datang ataupun telepon. Nah, kalau mamanya teleponnya itu juga, oh enak aku kalau mamanya ke service center nomor ini gampang, gak kesedot pulsa banyak, mbaknya juga cepet jelasinnya. Itu customer experience-nya di touchpoint service center. Saya harap paham ya di sini ya. Ada warehouse, contact center, event, exhibition, trade show, seminar, webinar, direct mail, email, retail store. Coba dicari lagi ya. Ini kalau jelasin satu-satu banyak. Coba dicari sendiri-sendiri PR-nya apa itu ya buat teman-teman. Oke, baik. Misalnya nih touch point yang ada di rumah sakit itu apa aja? Kita ada nih
Contoh touch point di rumah sakit ada unit IGD, unit rawat inap, unit rawat jalan, laboratorium, ada apotek. Itu ada contoh touch point di sebuah rumah sakit. Jadi kalau unit IGD-nya itu pelayanannya bagus ya, ketika pasien datang, langsung ditangani oleh petugasnya dan langsung dilakukan tindakan. Itu namanya membuat pengalaman pelanggan menjadi good impact ya. Wah, enak nih kalau mamanya di sana masuk IGD itu cepet layanannya. Ada juga kan yang bad impact, aduh masih ngurus inilah, harus itu jangan sampai membuat pengalaman pelanggan jadi bad impact ya. Itu perlu hati-hati ya. Itu salah satu yang ada di sebuah rumah sakit dan banyak pastinya. Baik, kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu MOT, Moment of Truth ya. Moment of Truth adalah bentuk implementasi dari touch point ketika bertemu dengan pelanggan yang merasakan langsung pelayanan dari penyedia produk jasa. Touch point akan berpersepsi terhadap layanan yang baru saja diterimanya. Ketika ekspektasi pelanggan terhadap suatu layanan, produk, barang atau jasa tertentu terwujud melalui touch point moment of trust, terwujud menciptakan pengalaman positif change. Jadi begini, ketika kalian berpikir gini, kayaknya aku mau ke customer service-nya salah satu bank ini deh, katanya sih aku dapat review kalau di sana itu customer service-nya lebih nyaman daripada yang di sana. Ya, datanglah kalian ke customer service salah satu bank yang ada di tempat itu. Datang beneran nih kalian di sana. Terus dijelasin sama mbaknya enak jelasinnya, produk liftnya bagus, pelayanannya bagus, gestur tubuhnya bagus, cara bicaranya juga menyenangkan. Itu kan apa yang kalian ekspektasikan ya? Apa yang kalian ekspektasikan sesuai. Jadi disitulah moment of truth. Oh benar ternyata, benar of truth gitu ya, kebenaran, benar ternyata. Nah, moment of truth inilah yang akan bisa memberikan pengalaman pelanggan yang good impact juga. Kalian akan membicarakan atau menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya agar datang ke customer service di salah satu bank yang ada di daerah kalian tersebut. Itu ya moment of truth-nya. Jadi kebenaran apa yang sudah kalian ekspektasikan atau diceritakan orang lain, kayak gitu ya, moment of truth. Disitulah momennya, benar ya ternyata. Nah gitu ya. Misalnya lagi adalah ketika kalian janjian ya dengan dokter dengan mbak adminnya. Mbak adminnya kan dikasih jadwal hari sekian dan tanggal sekian dan jam sekian. Lalu kalian datang dengan tepat waktu jam sekian juga di hari tersebut, dan dokternya pun ada sesuai dengan jadwalnya. Itu namanya moment of truth ya, kebenaran yang ada. Jadi benar-benar sesuai janjiannya. Itu namanya moment of truth. Itu memberikan good impact kepada customer experience. Paham ya? Banyak sih ya contohnya kalau mamanya di sini. Ketiga kita engagement. Aduh banyak banget ternyata ya. Engagement diartikan sebagai keterikatan. Pelanggan dengan perusahaan penyedia produk, barang atau jasa. Ada dua kriteria engagement, yaitu strong and positive engagement dan weak and negative engagement. Strong and positive engagement ini adalah bentuk keterikatan antara pelanggan dengan perusahaan penyedia produk, barang atau jasa yang berdampak pada pembelian ulang. Weak and negative engagement adalah bentuk keterikatan antara pelanggan dengan perusahaan penyedia produk dan jasa yang berdampak pada menurunnya jumlah dan frekuensi pembelian. Jadi nggak balik lagi ya, nggak ada engagement. Padahal engagement sendiri diartikan sebagai keterikatan antara pelanggan dengan perusahaan penyedia produk, barang, dan jasa. Ada ikatan yang sangat kuat antara kalian dengan si penyedia jasa tersebut. Kok bisa ada yang tidak ini ya Bu ya? Kok bisa ada yang weak and negatif ya Bu ya? Baik, kita masuk nih ke contohnya. Kok bisa jadi negatif kayak gitu? Baik, begini, ketika kalian menawarkan customer experience di masing-masing touch point tadi yang sudah disampaikan, ketika misalnya di customer service ya, umpamanya kalian itu di customer service itu mendapatkan pengalaman yang baik, pasti kan kalian kalian kan sudah mempunyai engage yang kuat, keterikatan. Aku besok mau ke sana lagi deh, ke mbaknya lagi, aku mending ke bank di cabang itu deh, karena customer service-nya enak. Itu namanya keterikatan yang strong and positive engagement. Tapi kalau tidak nyaman, kalian tidak akan kembali lagi, dan itu menjadi weak and negative engagement. Gak mau lagi aku kesana, jadi gak ada keterikatan ya, seperti itu ya. Kenapa kok bisa strong dan weak dalam sebuah engagement?
Itu ya, sudah tiga konsep touch point, MOT atau moment of truth, dan engagement. Baik, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi di kali ini. Akan ada materi selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.